Halo teman-teman Shot Youth 42. Ini adalah video karena kalian banyak yang lagi jalan-jalan mungkin sama keluarga, lagi family time. Jadi untuk CG Jumat ini aku bikinkan video ini ya. Dan jangan lupa buat didengarkan sampai akhir karena nanti di terakhir akan ada kuisnya untuk kalian, untuk mengecek apakah kalian menyimak atau tidak. Nah, jadi sebelum kita masuk langsung ke firman-Nya aja, tapi kita mau memuji Tuhan sebentar ya sebelum kita masuk ke firman Tuhan.
Tuhan atas hari ini Tuhan. Thank you Tuhan, kami mau Tuhan mungkin video ini dilihat entah kapan Tuhan, mungkin pagi, siang, atau malam hari Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami mau Tuhan yang mendengarkan video ini, yang menonton video ini Tuhan, kami mau Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, gak terbatas dari jarak dan waktu ya Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, Kamu berbicara kepada setiap kami ya Tuhan Yesus. Siapkan telinga kami Tuhan, siapkan hati kami ya Tuhan Yesus untuk mendengar firman-Mu, untuk mendengar Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan terhadap setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui video ini Tuhan, sehingga hari Tuhan gak berjalan dengan sia-sia Tuhan, tapi kami Tuhan mendapatkan makanan rohani Tuhan yang kami rindu-rindukan itu Tuhan Yesus. Dan kami rindu Tuhan Kau berbicara setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau mengingatkan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau mengingatkan dan Kau masuk ke setiap kedalaman hati setiap dari kami ya Tuhan Yesus. Ubah hati kami Tuhan semakin serupa seperti-Mu, semakin menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan Yesus. Dan yang terpenting Tuhan, bahwa kami Tuhan lebih dekat kepadamu Tuhan, dan biar Kau pandang baik dan berkenan selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, jadi langsung saja biar cepat ya. Sebelumnya ada yang mau sharing kah hari ini? Ya, kali ini video. Jadi kalau ada yang mau sharing boleh sharing ke leader kalian masing-masing, atau sharing ke aku juga boleh melalui PC, atau sharing ke grup SG42 juga boleh, atau dimanapun itu juga boleh ya. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke materi CGSM hari ini, tanggal 2 Januari 2026. Nah, jadi judulnya hari ini adalah Rest with Purpose, atau apa tuh bahasa Indonesia adalah beristirahat dengan alasan tertentu. Karena beristirahat karena kita punya alasan yang kuat untuk kita itu beristirahat. Nah, jadi pertama-tama nih aku mau tunjukin sebuah teori, yaitu teori mobil balap. Ada 6 foto di atas, kalian bisa lihat ya. Nah, jadi bayangkan kita nih adalah pengemudi di mobil balap. Bayangkan sebuah mobil balap yang sedang melaju kencang di lintasan. Nah, kayak ini gambar pertama, kita ada di posisi ketiga. Terus saat cuaca berubah, lalu gini aja ya. Nah, jadi kita sekarang ada di posisi nomor 3 nih, bayangkan aja. Terus mesin mobil kita ini lagi panas. Dan sudah panas nih, terus ritmenya sudah bagus, dan kita ada peluang untuk kita bisa naik ke podium dan bisa menang kayak gitu dalam perlombaan kita. Nah, dan juga semua mata itu sudah tertuju juga pada kita yang berada di barisan paling depan. Tapi tiba-tiba suatu saat cuaca itu berubah, di tengah-tengah langit menjadi gelap, terus angin dingin jadi datang, tanda-tanda kalau hujan itu akan mulai tiba kayak gitu ya. Nah, jadi lintasan yang tadinya kering akhirnya bisa menjadi licin kalau suatu saat, kalau nantinya terjadi hujan. Nah, di momen itu kita, anggapannya sang pembalap itu harus mengambil keputusan yang sulit, yaitu kita memilih untuk masuk ke pit stop atau terus kita pilih untuk lanjut. Nah, kalau kita milih untuk masuk ke pit stop seperti yang ada di gambar itu bukan karena mesin mobil kita rusak, dan juga bukan karena kita mungkin lagi capek kayak gitu, tapi karena kita tahu kalau mungkin suatu saat ke depannya perjalanan kita masih panjang dan ada badai atau ada halangan di depan kita. Mungkin dengan kondisi kita yang sekarang, kita perlu untuk namanya istirahat terlebih dahulu. Kita perlu untuk namanya masuk ke pit stop kayak gitu ya, untuk mengganti ban kita yang mungkin ban kita sudah terkena banyak jalanan, sudah memakan asam garam, yang sudah lelah berhari-hari bekerja terus tanpa henti. Mungkin kita perlu untuk mengganti ban mobil kita dengan ban mobil yang baru, yang kuat terhadap genangan air. Nah, tapi kalau ketika kita masuk pit stop itu, pasti kita harus berhenti sejenak untuk kita beristirahat, dan kita nanti akan diganti dengan hal yang baru kayak gitu. Nah, dari cerita tadi ini, di gambar ini, posisinya jadi kita turun drastis. Yang dulunya kita ada di posisi urutan ketiga, terus ternyata kita malah jadi urutan ke-10 kayak gitu, karena kita memilih untuk beristirahat terlebih dahulu. Strategi kita kayak gitu. Nah, jadi dari luar mungkin orang lihat kalau keputusan kita tuh terlihat seperti sebuah kemunduran.
Seolah-olah kita tuh kehilangan yang namanya momentum gitu ya guys. Tapi begitu kita kembali ke lintasan, ternyata berdasarkan gambar ini ya, berdasarkan teori mobil balap ini, ternyata beneran hujan guys. Hujan bener-bener turun dengan lebat kayak gitu. Terus mobil-mobil yang lain atau kompetitor kita atau mungkin siapapun itulah saingan kita atau apapun teman-teman kita mungkin akhirnya kehilangan momentum karena ternyata tracknya jadi nggak friendly dengan mobil-mobil itu. Jadinya mobilnya nggak bisa melaju dengan maksimal kayak gitu karena bannya takut tergelincir dan akhirnya takut mereka memilih untuk melambat agar gak kehilangan kontrol kayak gitu. Sementara kita yang tadi kita sudah mengisi tenaga kita terlebih dahulu dari mungkin yang sebelumnya kita sudah lelah, kita sudah capek, tapi kita sudah mengisi tenaga tadi dengan pit stop dan sudah diisi dengan ban yang baru, dengan kekuatan yang baru kayak gitu. Akhirnya kita bisa lebih stabil dan bisa lebih fokus ya guys, dan bisa lebih konsisten dalam menjalani goal-goal kita di masa depan kayak gitu. Nah, dari lap demi lap kita mulai untuk mengejar yang lain dan satu persatu lawan akhirnya terlewati dan kita akhirnya bisa menyentuh garis finish sebagai juara nomor 1 seperti di teori tadi ya. Nah, jadi pit stop itu tadi atau ketika kita beristirahat itu bukanlah merupakan suatu kegagalan, tapi itu adalah suatu bentuk rest with purpose, yaitu kita beristirahat karena memiliki alasan yang jelas, karena kita tahu kita berhenti itu bukan untuk menyerah guys, tapi untuk siap menghadapi musim yang berubah kayak gitu. Mungkin kita tahu di depannya akan ada challenge baru. Nah, itu kita harus menyiapkan diri kita terlebih dahulu. Begitu juga dalam kehidupan kita guys. Kadang tuh Tuhan tuh memanggil kita untuk berhenti sejenak dari setiap kesibukan kita, dari setiap apapun yang kita kerjakan, atau mungkin pekerjaan kita, atau mungkin kita yang di kuliah, kesibukan kita dalam studi, dalam mungkin panitia kita sibuk di BEM atau organisasi lainnya kayak gitu ya. Bukan karena kita mungkin memilih untuk beristirahat sejenak, bukan karena kita itu kalah atau bukan karena kita tuh lelah kayak gitu ya, tapi karena kita tuh tahu kalau kita mungkin terus melaju dengan kondisi lama, mungkin kita terlalu burn out, kita terlalu banyak agenda kayak gitu. Kita tahu kedepannya mungkin kita akan menjadi tergelincir atau mungkin kita akan mengalami burn out atau akhirnya kita menarik diri dari komunitas atau menarik diri dari apapun itulah yang menjadi yang seharusnya kita lakukan dengan baik kayak gitu. Nah, jadi rest with purpose itu bukan kita tuh membuang-buang waktu kita tuh enggak, tapi itu persiapan yang strategis supaya kita itu bisa berlari lebih jauh lagi dan kita bisa melangkah dengan lebih tepat guys kayak gitu. Nah, aku mau baca di ayatnya, ada di Kejadian 2 ayat 2, aku baca ya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Nah, jadi dari ayat tadi kita bisa belajar apa sih? Jadi kita belajar kalau Tuhan aja berhenti loh di hari ke-7. Padahal kan Tuhan ya dia kan maha segalanya ya, jadi nggak akan ngerasa capek juga enggak sebenarnya. Tapi dia tuh berhenti karena ingin menciptakan namanya contoh, menciptakan teladan, yaitu dia berhenti untuk bisa menikmati karyanya dan bisa berrelasi dengan manusia yang dikasihinya kayak gitu. Nah, jadi hari Sabat atau hari Minggu adalah undangan yuk untuk fellowship, yaitu bukan sekedar kita tuh jeda dari aktivitas pribadi kita kayak gitu, tapi kita pakai hari Minggu kita atau hari ke-7 itu untuk berikan ruang untuk kehadiran dan untuk relasi terhadap orang-orang lain atau mungkin terhadap ya orang-orang di sekeliling kita, mungkin keluarga kita atau teman-teman kita kayak gitu. Kasih kita waktu untuk kita bisa hangout juga, kita bisa spend time juga dan bisa bangun memori dengan teman-teman kita kayak gitu. Dengan teladan dari Tuhan tadi yang di hari ke-7 dia memilih untuk beristirahat dan untuk berinteraksi dengan ciptaan-ciptaannya kayak gitu. Nah, jadi dengan pola ini Tuhan tuh sejak awal sudah menanamkan desain hidup manusia, yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh, dan setelah bekerja itu manusia harus berhenti dengan suatu tujuan tertentu kayak gitu. Nah, jadi ritme 6 hari kerja dan 1 hari untuk berhenti atau
beristirahat itu bukan merupakan suatu tanda kelemahan manusia guys, tapi itu merupakan salah satu rancangan dari Tuhan, bahwa manusia itu membutuhkan jeda atau membutuhkan istirahat untuk bisa memulihkan diri kita atau menata ulang diri kita. Dan selain itu juga bisa buat kita tuh memperdalam relasi kita dengan Tuhan dan juga dengan orang-orang yang kita kasihi kayak gitu ya. Nah, tapi kenyataannya guys, ketika melihat kenyataan yang ada, banyak orang, mungkin bahkan kita juga, justru memiliki konsep yang kurang tepat dalam beristirahat. Kadang tuh kita sangat-sangat fokus dan sangat-sangat kayak kesannya terlalu memaksa diri kita kayak gitu. Ada yang mungkin kita takut beristirahat, karena mungkin kita khawatir kalau nanti kita akan kehilangan momentum nih, kayak oh kita ini lagi bagus-bagusnya nih, misal di kuliah atau di kerjaan, kita lagi di bagus-bagusnya, aku harus bekerja bermati-matian, takut nanti kehilangan momentum, atau takut merasa tertinggal dari orang lain. Orang lain sudah bisa kayak gini-gini, aku belum bisa kayak gini-gini, kayak gitu. Mungkin karena suatu tuntutan, atau kita membandingkan diri dengan orang lain, atau mungkin kita khawatir akan kehilangan sebuah momen kayak gitu. Mungkin kita jadi merasa nggak pantas buat kita tuh beristirahat. Kadang-kadang kita memiliki mindset kayak gitu, dan kita selalu merasa kalau waktu kita kurang, harus kita benar-benar bekerja terus kayak gitu. Dan pada akhirnya tapi malah ketika kita nggak beristirahat, nggak memberikan waktu untuk diri kita untuk beristirahat, ya akhirnya malah capek sendiri kayak gitu. Dan ada pula yang mungkin kita sudah beristirahat secara fisik guys, secara fisik kita sudah istirahat, tapi mungkin kita tetap merasa lelah secara emosional kita dan mental kita, karena mungkin cara beristirahat kita nggak tepat. Nah, jadi nextnya, istirahat yang berkualitas itu kayak gimana sih? Nah, jadi istirahat itu ya bukan sekedar cuma berhenti melakukan pekerjaan kita, mungkin sekolah atau kuliah atau mungkin bekerja kayak gitu. Nah, tapi istirahat yang berkualitas itu adalah istirahat yang dilakukan secara sengaja, yang kita emang sengaja untuk beristirahat, yang tujuannya untuk memulihkan kita dan membuat kita tuh kembali untuk memiliki kekuatan yang baru dan juga memiliki kejernihan pikiran ya guys, dan semangat untuk kembali bekerja. Dan istirahat itu bukan cuma hanya soal fisik kita aja, tapi juga kebutuhan rohani kita perlu kita perhatikan kayak gitu ya. Mungkin kita sudah terlalu banyak bekerja, akhirnya karena terlalu fokus mungkin di kepanitiaan kita atau di pekerjaan kita, akhirnya kita kayak gak punya waktu lagi untuk Tuhan, gak punya waktu lagi untuk saat teduh, gak punya waktu lagi untuk berdoa buat siapa, buat orang tua kalian, buat teman-teman CG kalian, buat anak-anak CG kalian. Mungkin karena kesibukan itu kalian jadi tidak memiliki waktu lagi untuk rohani kalian kayak gitu. Nah, dengan kita sisihkan waktu atau mungkin kita sengaja untuk rest, sengaja untuk beristirahat, sengaja sisihkan waktu untuk kita itu beristirahat sejenak kayak gitu. Nah, itu tuh kesempatan buat kita tuh bisa menata fokus kita kembali, bisa melihat karya Tuhan dan menikmati berkat Tuhan dengan penuh syukur. Yuk kita langsung saja tanpa berbibu langsung masuk ke poin pertama. Bagaimana sih seharusnya kita beristirahat yang berkualitas itu? Poin 1, boleh dicatat, nanti ada kuisnya. Rest is meant to restore our strength. Nah, apa tuh artinya? Artinya adalah beristirahat itu berguna untuk memulihkan kekuatan kita atau tenaga kita. Mungkin kita yang capek secara fisik ya, bisa kita mengalami pemulihan, bisa kita mendapat kekuatan yang baru dengan kita beristirahat. Nah, kita nggak mungkin hidup produktif kalau tubuh kita tuh terus-menerus dipakai atau bekerja melewati kapasitas kita kayak gitu. Mungkin kita overwork, mungkin kita pagi sampai malam bekerja, atau mungkin kita pekerja kasar, atau mungkin kita yang kuliah overwork, bener-bener fokus belajar terus pagi sampai malam nggak ada istirahatnya sama sekali. Kayak kita bener-bener fokus aku harus bisa dapatkan nilai yang terbaik kayak gitu ya. Sebenarnya bagus, tapi perlu untuk kita tahu waktu juga, kita tahu juga kapasitas kita, jangan sampai kita terbawa stres kayak gitu ya. Nah, jadi kelelahan fisik yang mungkin berkepanjangan itu, kalau kita wes capek ya, itu tuh juga bisa, efek buruknya ada untuk bisa kita mengalami penurunan dalam efektivitas kita, terus juga merusak fungsi
berpikir kita. Terus juga ketika kita mungkin kurang tidur, kita jadi orang yang emosian, mungkin kestabilan emosi kita jadi naik turun kayak gitu, kita mudah marah, kita mudah tertrigger kayak gitu ya. Terus juga kualitas relasi kita bisa menjadi menurun karena kita menjadi minim relasi dengan orang-orang terdekat kita kayak gitu ya. Nah, karena itu kita perlu membangun pola istirahat yang benar dan konsisten. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama adalah tidur yang cukup dan teratur. Nah, jadi tidur itu bukan sebuah kemewahan guys. Jadi jangan lupa untuk tidur dan istirahat yang cukup ya. Karena tidur itu kebutuhan biologis yang Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Jadi dalam tidur, tubuh itu memperbaiki sel-sel dan otak bisa mengolah informasi dan hormon bisa mengalami pemulihan kayak gitu ya. Kalau kita kurang tidur pasti efeknya apa ya? Kita kayak tadi itu yang aku bilang, cepat marah mungkin atau sulit fokus. Jadi nggak fokus gitu, dan mungkin kita bisa rentan stres juga gitu ya. Jadi yuk tidur, kalau bisa jangan tidur kurang dari 5 jam atau kurang dari 4 jam ya. Kayak sesuai lagu Rhoma Irama, begadang jangan begadang, kecuali kalau memang ada artinya yang sangat penting kayak gitu. Nah, jadi biasakan yuk tidur dengan jam yang sesuai, jam yang cocok gitu, agar kita tidak mudah sakit dan tidak mudah emosian. Dan juga perlu untuk, kalau mungkin kita juga malamnya mungkin lagi nugas atau apa kayak gitu, jangan lupa untuk menebus tidur juga kayak gitu. At least kita menebus tidur di mungkin besoknya kayak gitu, agar tidur kita selalu cukup siap harinya. Tapi kalau bisa sih jangan tidur malam-malam guys kayak gitu ya. Terus poin yang kedua yaitu contoh yang kedua itu menghindari istirahat palsu. Jadi banyak orang mengira kalau berbaring mungkin kita tiduran sambil nonton atau scrolling sosmed kayak gitu secara berjam-jam, itu mungkin kita anggap adalah istirahat. Tapi padahal bukan, itu adalah istirahat yang palsu guys. Karena itu malah menambah beban pikiran kita. Karena otak kita kayak selalu masuk informasi-informasi yang sangat banyak dari luar kayak gitu, yang membuat otak kita jadi kayak bekerja terus fokus gitu, akhirnya nggak beristirahat kayak gitu. Karena kita terlalu banyak informasi yang masuk ke dalam otak kita. Jadi jangan dengan kita misalkan scrolling sambil rebahan kayak gitu, itu bukan termasuk istirahat yang efektif ya guys. Terus yang ketiga, mengambil waktu untuk mengisi diri dengan doa. Nah, jadi istirahat yang baik itu bukan cuma kita memulihkan tubuh kita, tapi kita juga memulihkan jiwa kita kayak gitu ya. Jadi doa, pujian penyembahan, dan juga merenungkan firman Tuhan, yaitu ketika melalui kita saat teduh atau sekedar kita mungkin duduk diam di hadirat Tuhan, itu adalah suatu bentuk istirahat yang bisa menyegarkan jiwa kita. Dan di saat seperti itu, kita nggak hanya berhenti bekerja, tapi kita juga mengalami pemulihan. Oke, langsung saja karena memori HP sudah mau habis, jadi saya cepat saja. Poin kedua, yaitu rest helps us refocus on what truly matters. Nah, jadi beristirahat itu membantu kita untuk mengatur ulang fokus kita kepada hal yang benar-benar penting dalam kehidupan kita. Kayak gitu ya. Nah, jadi di tengah ritme hidup kita yang padat, kita mungkin terjebak dalam ritme autopilot. Ya mungkin kita menjalani keseharian dengan rutinitas tanpa arah yang jelas kayak gitu. Jadi kita bekerja seolah-olah sekolah, kita mungkin melayani Tuhan, kita mungkin pelayanan ya, dan melakukan banyak hal. Tetapi malah kita tuh kehilangan alasan di baliknya, dan kita jadi menjalani hari-hari kita tuh cuma sekedar rutinitas aja, karena kita sudah beneran terbiasa menjalani kayak gitu. Akhirnya kita menjalani hari ya enggak kayak ya wes rutinitas tapi nggak ada maknanya kayak gitu. Misalkan kita pelayanan pun ya wes sekedar rutinitas aja, tapi kita nggak ada kerinduan buat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, nggak ada kerinduan buat fokus kita sebenarnya apa sih ketika melayani Tuhan itu. Maksudnya kita kehilangan esensinya, kita kehilangan sukacitanya kayak gitu. Nah, jadi dengan kita beristirahat itu bisa memberi kita kesempatan untuk slow down guys, dan melakukan kalibrasi ulang. Itu kita berhenti sejenak, bukan untuk bermalas-malasan ya. Kita berhenti bukan untuk bermalas-malasan, tapi itu kita berhenti sejenak, mungkin kita beristirahat sejenak. Kita tuh berhenti untuk mendapatkan kembali tujuan kita. Nah,
saat mungkin kita beristirahat, ritme kita lambat, kita tuh bisa lebih jujur dalam mengevaluasi diri kita. Mungkin kita bisa ingat lagi, kayak tadi misal contoh pelayanan ya, kita bisa ingat lagi apa sih sebenarnya tujuanku pelayanan itu. Oh, dulu tuh aku punya kerinduan untuk ketika dalam pelayananku aku bisa melihat banyak jiwa-jiwa diubahkan, banyak jiwa-jiwa merasakan hadirat Tuhan, kayak gitu. Misalkan seperti itu guys. Jadi kita bisa ketika menjalani lagi, kita bisa menjalani dengan lebih powerful, kita menjalani dengan lebih meaningful juga, kayak gitu. Nah, terus ada beberapa hal yang bisa kita untuk evaluasi dan evaluasi diri kita masing-masing, kayak gitu ya. Yang pertama, apakah saya lakukan ini dengan, apakah yang saya lakukan ini benar-benar penting atau enggak, kayak gitu. Terus yang kedua, apakah saya sedang sibuk dengan hal-hal yang berarti atau sekedar sibuk saja, kayak gitu. Terus yang ketiga, apakah saya mengerjakan sesuatu karena Tuhan memimpin atau karena saya terbawa arus, terutama mungkin di bidang pelayanan, kayak gitu. Mungkin tadi misalkan kita melihat juga teman-teman kita, oh segini banyak sudah pada pelayanan semua, jangan-jangan kita cuma ikut-ikut aja, tapi kita nggak punya alasan yang mendalam kenapa kok kita mau melakukan itu, kayak gitu ya. Nah, jadi dengan kita beristirahat tadi bisa membuka ruang bagi Tuhan tuh berbicara terhadap kita, kayak gitu. Dalam keheningan kita tuh bisa menjadi fokus ulang, kita bisa ingat apa sih sebenarnya, maksudnya tujuan kita awalnya tuh apa sih, dan kita mau kedepannya tuh mau kayak gimana sih. Dengan kita beristirahat kita bisa mengatur fokus kita mau dibawa kemana, gitu ya. Sebentar, bateraiku oke, aman. Oke, langsung saja kalau gitu poin ketiga. Rest allows us to enjoy God's blessings and the people around us. Nah, artinya apa tuh? Artinya beristirahat itu bisa membuat kita bisa merasakan kebaikan Tuhan, merasakan berkat Tuhan, dan merasakan dan enjoy orang-orang yang ada di sekitar kita, yang Tuhan telah titipkan di sekitar kita, kayak gitu ya. Jadi salah satu karunia terbesar dari Tuhan adalah kemampuan kita untuk bisa menikmati hasil jerih payah kita, kayak gitu. Tetapi ironisnya guys, yang mungkin bisa jadi juga kalian rasakan nih, bisa jadi ya, banyak orang atau mungkin diantara kita bekerja begitu keras, mungkin sibuk begitu banyak, kayak gitu. Akhirnya sampai-sampai mereka nggak bisa sempat untuk menikmati apapun. Mungkin mereka memiliki berkat, tapi mereka mungkin diberikan berkat yang berkelimpahan sangat banyak, kayak gitu, atau mungkin dengan kepercayaan yang sangat banyak dimanapun itu, tetapi ternyata kita nggak punya waktu untuk ketenangan diri kita sendiri, dan kita nggak punya waktu untuk menikmati berkat Tuhan itu. Kita nggak punya waktu untuk spend time dengan orang-orang terdekat kita, spend time dengan keluarga kita, kayak gitu, karena kita terlalu sibuk dengan segala apapun yang ada, kehektikan yang ada di duniawi yang ada di dalam hidup kita, kayak gitu. Nah, jadi Alkitab jelas menyatakan bahwa menikmati berkat Tuhan adalah anugerah khusus. Ada ayatnya di Pengkhotbah 2 ayat 24. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Nah, jadi semuanya ya guys, semuanya yang baik itu berasal daripada Tuhan juga. Semua berkat kita, semua kepercayaan kita, semua posisi kita dimanapun itu, semuanya berasal dari Tuhan, kayak gitu. Jadi perlu kita ingat kalau ya yang bisa memberikan semuanya adalah Tuhan, bukan dari kita, kayak gitu. Ketika kita berhenti sejenak, ada hal yang bisa kita rasakan. Langsung saja, cepat saja, karena memori sudah mau habis. Kita mau melihat kebaikan Tuhan yang sering kita lewatkan, kayak gitu. Yang pertama ya, dari itu Tuhan, mungkin kita miss kalau Tuhan tuh menyelamatkan kita dari berbagai masalah kita, dari berbagai pergumulan kita, dan mungkin Tuhan telah tempatkan juga teman-teman yang selalu ada, yang berbagai kejadian yang terjadi di kehidupan kita. Mungkin Tuhan telah selamatkan, tapi karena kita terlalu sibuk, kita terlalu hektik dengan diri kita nggak bisa merasakan kebaikan Tuhan itu. Nah, oleh sebab itu, gimana cara kita merasakan kebaikan Tuhan? Ya kita harus berhenti sejenak, merenungkan, dan juga menentukan kebaikan Tuhan apa aja sih yang Tuhan sudah berikan ke dalam kehidupan kita, kayak gitu. Terus yang kedua, contoh kedua, kita menyadari betapa berharganya keluarga, sahabat, dan orang-orang yang ditempatkan di sekitar kita. Nah, dengan kita beristirahat, kita spend time waktu dengan orang-orang terkasih kita bisa notice kalau oh Tuhan tuh sudah berikan keluarga yang selalu ada buat kita loh, dan teman-teman yang selalu ada. Mungkin juga teman-teman CG, atau mungkin
leader kalian di CG yang mungkin kalian chatnya sering kalian ghosting atau mungkin chatnya nggak dibales kayak gitu. Ada loh ternyata orang-orang yang peduli sama kalian kayak gitu. Ada orang-orang yang suportif sama kalian kayak gitu ya. Contohnya ketika kita mungkin beristirahat, kita bisa notice, oh ternyata selama ini ada orang-orang yang peduli sama aku kayak gitu ya. Terus yang contoh ketiga, kita belajar bersyukur, bukan sekedar bekerja tanpa akhir kayak gitu. Nah, jadi kita belajar untuk membawa syukur kita di hadapan Tuhan ya atas segala apapun yang kita kerjakan kayak gitu. Karena tadi segala yang kita kerjakan semuanya adalah berasal dari Tuhan. Nah, iman yang dewasa itu ketika kita bisa percaya bahwa ketika kita beristirahat, mungkin ketika kita lagi rest, ketika kita punya iman yang kuat, yaitu kita percaya kok Tuhan itu tetap bekerja loh dalam kehidupan kita. Enggak mesti kalau kita harus bekerja sampai mati-matian, pagi sampai malam, sampai pagi lagi untuk kita bisa bertahan hidup atau gimana tuh, atau bisa kita meraih apa, itu enggak loh. Tapi kita kalau kita punya iman yang kuat, kita pasti juga percaya kalau Tuhan itu tetap bekerja di mana kita beristirahat, di mana kita mungkin ya lagi enggak beneran kayak terpaku untuk mengejar pencapaian-pencapaian itu. Ya kita tuh melakukan bagian kita itu dengan kita percaya, dan tuh pasti Tuhan akan melipat gandakan hasilnya juga, karena Tuhan mengasihi kita apa adanya, enggak karena juga semua berkat itu juga semua datangnya dari Tuhan kayak gitu ya. Nah, jadi semua hal itu apa sih yang bisa kita pelajari guys? Nah, itu kita pelajari kalau istirahat itu bukan tanda kalau kita tuh lemah, tetapi tanda itu kalau kita tuh bijaksana. Dan ketika kita menolak istirahat kayak gitu ya, seringkali yang sedang bekerja itu bukan iman kita, tapi adalah rasa takut kita. Kita nggak punya iman, malah kita takut untuk ketinggalan sama orang lain kayak gitu. Takut kalau kita tuh nggak cukup kayak gitu, atau takut kalau ketika kita berhenti nih, ketika kita beristirahat, maka semuanya, segala goal kita, segala impian kita, segala semua yang telah kita ciptakan itu akan runtuh, akan hancur semuanya kayak gitu. Tapi kalau kita punya iman, ketika kita sudah bekerja semaksimal mungkin seporsi kita, pasti Tuhan akan mampukan kayak gitu, sesuai dengan kehendaknya kayak gitu ya. Nah, padahal tubuh yang dipulihkan dan juga pikiran yang jernih dan jiwa yang tenang yang kita dapat dari beristirahat itu justru memperbesar kapasitas kita guys. Dan jadi kita bekerja nanti bisa lebih efektif lagi, bukan karena jam kerja kita yang lebih panjang, tapi karena kekuatan kita sudah di-renew kembali sama Tuhan kayak gitu ya. Nah, aku mau bagi satu ayat di Mazmur 127 ayat 2. Nah, ini salah satu juga ayat yang aku sering ingat ya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jam malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur kayak gitu. Nah, jadi ayat ini tuh sebenarnya nggak ngajarin kita untuk bermalas-malasan tuh enggak guys. Tapi menegur itu ilusi kontrol manusia, untuk menegur kita yang mungkin kayak beneran terpaku kayak aku harus mencapai ini, harus bisa sampai ini di umur ini, sebelum lulus aku harus bisa kayak gini, setelah lulus aku harus mencapai ini kayak gitu. Nah, jadi Tuhan tuh mengingatkan kita guys, kalau berkat tuh bukan dari hasil kita untuk memeras diri kita sendiri tanpa henti, tapi itu buah segala keberhasilan kita, itu buah dari hidup yang kita bersandar kepada Tuhan kayak gitu ya. Bahkan ketika kita tidur aja, saking sosialnya Tuhan, saat kita berhenti bekerja, Tuhan tuh tetap bekerja loh bagi orang yang dikasihinya kayak gitu. Jadi rest itu bukanlah kita kehilangan waktu kita, tapi rest adalah pernyataan iman kita. Kalau kita percaya Tuhan pasti sediakan semuanya yang terbaik buat kita kayak gitu ya. Karena itu gunakan waktu istirahat untuk menikmati relasi, berbagi waktu bersama orang terdekat, dan menghargai berkat Tuhan yang selama ini telah diberikan pada kita. Jadi jangan takut ketika kita jangan takut kalau kita tuh merasa nggak produktif, kalau kita tuh beristirahat kayak gitu ya. Tapi justru dengan kita beristirahat, kita tuh bisa spend time waktu lebih loh buat teman-teman kita, buat keluarga kita, mungkin buat teman-teman CG kita juga. Dan itu juga salah satu bentuk harga yang paling berharga, karena harta yang paling berharga adalah keluarga kayak gitu ya, yang Tuhan titipkan ke kita. Jangan melihat segala sesuatu itu dari segi materi saja guys kayak gitu, tapi kebersamaan, terus memori yang indah, terus kenangan-kenangan yang indah dengan keluarga, dengan teman-teman kita, itu adalah harta harta yang tidak tergantikan. Yuk lebih pekat terhadap sekeliling kita. Apakah mungkin ini sekarang ini kita tuh orang yang workaholic, atau mungkin kita orang yang
mencari kesibukan sebanyak-banyaknya karena kita takut ketinggalan dengan dunia ini. Apakah kita orang yang seperti itu, atau mungkin kita orang yang harus mengejar kayak usia ini harus berapa kayak gitu. Apakah kita orang yang seperti itu? Apakah kita orang yang takut kalau kita nggak bisa mencapai tujuan itu, dan itu bisa mengganggu otak kita dan mengganggu ketenangan kita kayak gitu. Sampai-sampai kita lupa kalau kita tuh punya orang terkasih di sekitar kita yang mungkin perlu kita, yang mungkin sudah me-reach out kita, tapi kitanya nggak notice karena kita terlalu sibuk dengan dunia kita sendiri. Kita terlalu sibuk mengejar mimpi kita, akhirnya kita menghiraukan orang-orang yang peduli sama kita kayak gitu. Jangan ya guys kayak gitu. Kalau kita ada yang seperti itu, misalkan kayak tadi seperti yang kita terlalu workaholic, atau kita terlalu beneran mengejar banyak hal yang sangat banyak, yang melebihi kapasitas kita. Firman Tuhan malam hari ini mau mengingatkan kita untuk kita tuh jangan khawatir guys dalam kehidupan kita. Bahkan dikala kita mungkin lagi masa-masa istirahat, Tuhan tuh memberkati kita loh, kayak ayatnya tadi ya. Jadi jangan terlalu keras pada diri kita sendiri. Yuk kita hidup yang damai sejahtera ya. Cari damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jangan lupa untuk beristirahat juga jiwa, raga, dan mental kita. Satu ayat terakhir sebelum penutupan, yaitu Mazmur 23 ayat 2-3. Ia membiarkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, jadi istirahat itu bukan sebuah kemunduran guys. Dan istirahat juga bukan kesimpulan ya. Istirahat itu bukan sebuah kemunduran. Dan istirahat juga bukan alasan untuk kita tuh bermalas-malasan. Nah, tapi istirahat itu adalah bagian dari perjalanan pertumbuhan kita. Ketika kita beristirahat dengan tujuan yang jelas, dengan kita memperkuat diri kita lagi, kita merenew lagi kayak tadi yang poin pertama poin pertama itu mengisi kembali tenaga kita. Terus poin yang kedua, setelah kita beristirahat, kita bisa mengatur ulang fokus kita. Dan yang tadi yang poin ketiga, kita bisa menikmati berkat Tuhan, dan bisa untuk spend time, kita bisa menikmati waktu dengan orang-orang yang kita kasihi di sekeliling kita kayak gitu. Kita tuh bisa memberi ruang guys bagi Tuhan tuh untuk menyegarkan tubuh kita, untuk menjernihkan pikiran, dan untuk menenangkan hati kita kayak gitu ya. Jadi jangan terlalu sepaneng dengan diri sendiri, jangan terlalu takut akan hari depan kayak gimana, tapi percayalah ketika kita pun beristirahat, Tuhan tuh tetap ada di sana. Dan beristirahatlah dengan sadar akan tujuan kita, dan juga dengan kualitas, dan juga dengan iman, karena kita percaya ketika kita istirahat, Tuhan juga berkenan dengan kita. Dan Tuhan juga gak berkenan loh kalau kita tuh terlalu sepaneng, terlalu fokus, terlalu hektik dengan segala apapun yang ada di perduniaan ini. Tapi Tuhan pengen kita, untuk kita juga jangan melupakan istirahat, karena tadi juga Tuhan sendiri yang mengingatkan kita untuk tidur, untuk beristirahat, dan Tuhan akan memberkati kita kayak gitu ya. Nah, aku mau tutup dengan sebuah sharing singkat. Sisa memori tinggal 10 menit lagi. Nah, jadi sharing singkatnya aku dulu sebenarnya bekerja juga di tokonya kokoku juga kan. Itu juga bekerja, kalau boleh ngomong sih, lebih keras daripada pekerjaanku yang sekarang. Dan juga ya kerjanya kerja kasar sih, kayak harus beneran ngangkat barang, mungkin ngecek barang, ngestok barang, semualah ngangkat, terus ngobrol sama pembeli dan lain-lain, semuanya pekerja kasar di sana. Aku bekerja dari pagi sampai malam guys di sana kayak gitu ya. Terus juga ada suatu kendala dalam ketika aku bekerja di tokonya kokoku, itu adalah kendala waktu guys. Dan jika kalian tahu dulu waktu awal-awal ber-CG itu aku selalu datang terlambat. Jadi aku selalu datang ketika setelah firman mau selesai atau ketika ramah tamah, karena ada kendala di pekerjaanku, yaitu di waktu. Nah, sedangkan waktu itu satu-satunya sumber incomeku ya dari pekerjaanku itu. Terus juga setelah itu aku merenung sama Tuhan, Tuhan, aku mau bisa ibadah CG AOG dengan tenang, dengan punya waktu untuk bisa fokus CG AOG. Terus juga ada kerinduan dalam hatiku, aku pengen bisa untuk pelayanan, aku pengen bisa untuk dipercayakan melayani di AOG dan juga di CG kayak gitu.
Nah, tapi ada suatu kendala, yaitu pekerjaanku yang tidak bisa sefleksibel itu, karena aku harus selalu ada di toko itu kayak gitu guys, yang menjadi kendala. Dan akhirnya aku waktu itu kayak bingung sampai kayak gak bisa menemukan jalan keluar. Akhirnya aku pelan-pelan beranikan diri untuk ngomong sama kokoku kayak, oh aku mau untuk kayaknya aku nggak bisa untuk terus lanjut di toko ini, karena ya aku mau bisa punya waktu yang lebih lah, bisa punya waktu yang lebih fleksibel kayak gitu. Dan juga ya pasti tujuanku salah satunya untuk bisa pelayanan dan lain-lain, karena pasti akan butuh waktu yang lebih fleksibel. Akhirnya aku jujur ke kokoku, aku ngomong aku mau untuk setelah dari toko ini aku mau buat usaha sendiri, mau untuk kerja sendiri biar bisa punya waktu yang lebih lagi kayak gitu. Ya wes, akhirnya puji Tuhan setelah itu kayak ya wes, kok ngerti. Akhirnya pelan-pelan aku mencari pengganti, dan cari pengganti pun di toko itu nggak mudah guys, untuk selalu untuk yang jaga toko itu ya. Bahkan sampai beberapa bulan, 3 bulan atau 4 bulan itu baru bisa mencari pengganti yang pas, karena setelah di perjalanan itu ketika mencari pengganti kayak ada yang satu keluar lah, satu nggak jadilah, satu mendadak hilang lah kayak gitu, banyaklah kendalanya. Tapi suatu saat akhirnya bener sudah bisa nemu pengganti, akhirnya aku memutuskan untuk keluar. Dan itu juga bermodalkan nekat guys, karena dengan usahaku yang sekarang ini, dengan dulu aku bekerja di toko itu nggak bisa untuk aku double job guys, karena kerja di toko dulu sangatlah profesional dan sangatlah banyak yang dikerjakan dari pagi sampai malam. Itu kalau bisa dibilang ya, tidak ada waktu untuk menganggur. Bahkan waktu untuk makan ya cuma 15 menit, aku makan di dalam bentar 15 menit langsung aku keluar lagi ke toko lagi. Dan juga ngasiri juga sih aku waktu itu, kadang-kadang gantian juga kasirnya. Jadi benar-benar nggak ada waktu. Terus ya aku nekat lah, karena juga ketika dalam saat tertentu kayak Tuhan berikan aku ide-ide apa yang harus aku kerjakan, apa bisnis apa yang harus aku kerjakan. Akhirnya ya wes, aku memutuskan oke, aku berani kayak gitu. Tapi jangan ditiru ya guys kayak gini, maksudnya jangan ditiru kenekatannya. Karena dulu ketika aku keluar dari tokonya, aku bener-bener toko online yang sekarang aku jalani ini, bisnis yang aku jalani ini bener-bener masih ya nol lah ibaratnya. Cuma baru survei-survei aja lah, karena belum siap, aku belum sempat untuk stok barang dan lain-lain, untuk belum sempat juga untuk apalah update, upload barang-barang dan lain-lain, belum sempat ketika aku bekerja di toko itu karena waktu yang tidak ada. Ya wes, akhirnya aku nekat untuk keluar dari tokonya kokoku. Akhirnya ya wes, aku memutuskan untuk pokoknya gimana caranya aku harus bisa bertahan hidup guys, dengan uang yang aku kumpulkan selama 1 tahun 2 bulan ya gitu, aku bekerja di tokonya kokoku kayak gitu. Nah, dan juga di awal-awal sebenarnya nggak selancar itu, tapi puji Tuhan ketika menjalani itu ya aku nggak merasakan namanya khawatir sama sekali sih. Kayak walaupun aku minus ya di 3 bulan awal itu, beneran kayak nombok gitu, tapi kayak gak tahu Tuhan berikan aku aja damai, berikan aja aku damai sejahtera dalam aku menjalani pekerjaanku yang baru ini, yang mungkin dimulai dari nol, yang mungkin minus-minus gitu. Dan puji Tuhannya beneran guys, di mulai bulan ketiga atau bulan keempat akhirnya mulai bisa plus, mulai bisa surplus, akhirnya bisa mandiri dan bisa balik modal dan bisa juga menabung. Dan puji Tuhan diberikan berkat Tuhan yang lebih berkali-kali lipat dibandingkan ketika dulu aku bekerja sama kokoku, yang dimana aku tidak menyangka kalau Tuhan tuh bisa memberikan berkat yang lebih-lebih guys, yang lebih dari yang pernah aku minta kepada Tuhan kayak gitu. Jadi Tuhan berikan berkat lebih daripada yang aku minta. Dan juga selain itu juga aku jadi bisa CG lebih maksimal, bisa AOG lebih maksimal, bisa juga pelayanan juga karena punya waktu yang lebih fleksibel ya. Walaupun ketika mungkin pas rame mungkin harus lembur terus, tapi gak apa, tetap bisa merasakan sukacitanya melayani Tuhan, bisa merasakan sukacitanya CG, sukacitanya AOG kayak gitu. Jadi ketika kita memilih untuk rest, ketika kita memilih untuk beristirahat sejenak guys, jangan takut kalau Tuhan tuh akan meninggalkan kita kayak aku tadi ya. Jadi percayalah aja, ketika Tuhan berikan damai sejahtera di dalam hati kita, ketika kita mungkin beristirahat, ketika memulai lagi dari awal, ketika mulai Tuhan, orang mungkin melihat kita sebagai suatu kemunduran, tapi ketika Tuhan mengisi hati kita, Tuhan mengisi kekuatan kita kembali, pasti kita akan melaju dengan lebih pesat nantinya guys kayak gitu. Jadi jangan takut untuk kita
kehilangan momentum kita sekarang. Mungkin jangan takut untuk kita mungkin yang kita terlalu fokus, terlalu workaholic, terlalu apa sampai kita kehilangan waktu untuk teman kita, keluarga kita. Jangan takut guys, untuk nantinya kita akan merasa tertinggal. Tapi ketika kita bisa merasakan berkat Tuhan, ketika kita bisa mungkin punya ketenangan hati yang lebih lagi, memiliki damai sejahtera di dalam hati kita, pasti Tuhan tuh bisa bawa kita melesat bahkan lebih jauh daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Kayak gitu guys, sharing singkat hari ini. Jadi itu aja. Ada yang mau sharing lagi? Ada yang mau sharing lagi bisa ke leader masing-masing. Oke, kalau gitu kita mau tutup di dalam doa ya guys. Kalau nggak ada, Tuhan, thank you Tuhan atas hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mendengarkan materi CGSM pada malam hari ini. Kami mau Tuhan belajar Tuhan untuk rest Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, mungkin ketika kami beristirahat dari segala kehektikan di dunia ini, dari segala apapun yang kami kerjakan di dunia ini Tuhan, kami tetap akan percaya Tuhan. Ketika kami memilih untuk beristirahat sejenak, Engkau pasti juga akan memberkati kami Tuhan. Kami nggak mau jadi orang yang benar-benar workaholic. Kami nggak mau jadi orang yang benar-benar hanya fokus pada uang atau kepada pencapaian Tuhan. Tapi kami juga mau Tuhan untuk peduli lagi Tuhan, lebih peduli Tuhan terhadap orang-orang di sekitar kita, terhadap keluarga kita, terhadap orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang menyayangi kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, Kau berikan kami iman yang kuat Tuhan untuk percaya Tuhan, bahwa di setiap apapun kami beristirahat pun Tuhan tetap ada, Tuhan tetap menyertai kami. Dan kami nggak mau Tuhan jadi orang yang takut, kami nggak mau jadi orang yang merasakan cemas Tuhan. Kami nggak mau jadi orang yang merasakan kalau kami harus benar-benar bekerja se-full-fullnya dari setiap kami Tuhan Yesus. Kami nggak mau untuk merasakan itu Tuhan, tapi kami mau Tuhan di setiap kehidupan kami merasakan damai sejahtera, kami merasakan sukacita-Mu Tuhan, dan kami semakin dekat kepadamu ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami mau Tuhan untuk dengar-dengaran kepadamu, dan kami mau untuk semakin dekat kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini. Kami mau Tuhan, firman ini Tuhan tumbuh di setiap hati kami dan dapat kami ingat Tuhan dimanapun kami bawa Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, untuk PR-nya nanti bisa kalian akan di follow up oleh leader kalian masing-masing. Thank you guys, bateraiku tinggal 5%. Thank you.